Assalamualaikum, ini dapat servisan lagi ya, sebuah stafel merek Oki yang 3000 ya, dengan kasus katanya pemilik itu ketika dinyalakan dia sering jeklek atau trip atau jepret MCB ya. Dan ini sudah dirubah juga, ini di sini harusnya ini sudah dimundurkan, jadi ini sudah rubahan lagi dan berbeda lagi. Ternyata masih banyak yang melakukan hal-hal tersebut ya, entah ini mungkin sisa barang lama atau gimana, nggak tahu juga. Ini coba kita nyalakan, apakah memang bisa buat listrik jeklek atau gimana ya permasalahannya. Coba ini kita nyalakan, perhatikan arang karbonnya di sana. Saya nyalakan. Oke, ternyata seperti itu ya. Jadi nggak jeklek ya, nggak jepret untuk MCB nya. Ternyata permasalahannya ini nggak mau diem, arang karbonnya nggak mau stabil ya untuk arangnya. Ini kalau saya lihat untuk settingan arangnya ini ya, buat teman-teman yang belum tahu untuk nyeting arang. Nah ini ya, ini arang, ini arangnya ya, kita sebut aja arang karbon gitu ya. Ini terlalu neken ini ya, kita lihat gangnya ini atau space nya ini terlalu lebar ini ya, seharusnya nggak segini. Kita ambil sekitar ya space nya ini ya, sekitar antara 2-3 mili aja cukup ya. Ini terlalu neken gitu ya. Kalau dia terlalu neken, maka otomatisnya nggak terlalu bagus untuk memutarnya, maka dia nggak kuat. Nah, hal-hal seperti itu ya kemungkinan bisa mengakibatkan ini dia trip atau MCB nya turun ya. Jadi ini kan saya setel dulu ini ya, untuk gangnya ini tadi segini ya. Nah, openg hampir masuk ya. Ini akan saya kurangi dikit. Caranya gimana? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nyetel arangnya, jadi akan saya contohkan. Ini akan saya kendorkan dulu pol ya. Gimana sih kalau dia kendor mentok gitu ya permasalahannya nanti atau akibatnya. Nah, di sini ada baut ya, dua di sini. Ini kita kendorkan aja. Nah, ini kita kendorkan ini ya. Nah, itu kan kita kendorkan ya. Kita lihat lagi depan, kita putar paksa. Nah, ini kita naikkan bisa kok. Nah, itu kan nih, sekarang kan segini ya. Tadi kan openg masuk, sekarang jauh. Ini akan saya coba praktekkan kalau dia nggak terlalu connect ya. Nah, di sini akan saya praktekkan kalau arangnya ini kendor ya. Ini arangnya kendor itu akan bagaimana sih dampaknya. Nah, perhatikan di bawah sini, di area ini arangnya akan seperti apa dia percikannya ya. Coba perhatikan benar-benar di sini. Akan saya praktekkan sebentar karena ini mungkin akan jepret nantinya ya. Nah, seperti itu ya, ada percikan. Jadi dia kalau nggak terlalu connect, maka dia akan menimbulkan percikan ya. Tadi ada sedikit percikan namun nggak kelihatan mungkin. Nah, seperti itu ya, seperti tadi. Nah, salah satunya seperti itu, dan ternyata MCB nya trip. Nah, ini turun, MCB soft start saya turun karena ini tidak kencang. Ini karena saya kendorkan ya, sengaja buat saya praktekkan. Dan kalau mau mengencangkan itu sedikit saja space nya. Nah, seperti ini, maka kira-kira kita turunkan sekitar 2 mili saja. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya di sini space nya bisa kita intip. Kalau ini kita dorong, kita turunkan ya, mohon maaf kalau belum kelihatan. Nah, kayak gini.
ini tuas arangnya kita turunkan, kita tekan aja bisa kok ini ya, kita tekan, nah kayak gini ya, maka kelihatan asnya naik ya, maka space nya akan menjadi lebar ya. Kalau dia naik ataupun dia kurang kencang, maka dia akan rapat seperti ini, maka di sini akan sedikit tidak connect, karena ini membutuhkan koneksi ya, ataupun dia harus connect dengan lilitan ini. Lilitan ini kan di amplas, dia akan mencari tegangan yang bagus buat dikeluarkan ya, jadinya ini harus connect dengan baik, tidak boleh terlalu kencang ataupun kendor gitu ya. Intinya biasanya saya setel sekitar 2 mili atau 3 mili, nggak sampai 5 mili ya, segini 2 atau 3 mili space nya di sini, maka dia akan sedang ya, kencangnya sedang, ataupun enggak terlalu ini nyiksa dinamo itu sendiri, dinamo pemutarnya ini. Lalu kita harus juga cek di bagian sini ya, ini kan semuanya kendor ya, nah perhatikan ini, nah ini semuanya kendor, maka ini harus dikencangkan semuanya ya, baut-bautnya semuanya dikencangkan, lalu bisa kita tangani untuk yang selanjutnya gitu ya. Kurang lebihnya sih kayak gitu untuk teman-teman yang belum tahu. Mungkin kalau ada yang listriknya jelek ya, kita coba dulu ya, kita tes dulu untuk bagian arangnya, kita kencangkan sedikit, mungkin agak lebih kencang nggak apa-apa, nanti kalau sudah beres kan tahu ya nanti untuk setelannya seperti apa, gitulah kurang lebihnya. Kalau masih jelek maka ya ini akan saya cari tahu dulu ya, karena saya belum tahu masalahnya ini, karena barang baru datang kayak gini ya. Untuk mengencangkan di bagian ini ya, apa housingnya ini atau wadah dinamo ini, kita bongkar dulu untuk dinamonya ya. Ini kan ada dinamo ya, kita bongkar dulu, kita angkat, lalu itu ada 3 baut, nah itu dikencangkan dulu biar semuanya fit ya, baru habis itu kita tangani yang selanjutnya. Untuk yang tadi ternyata ini ya sudah standar ternyata ya, untuk penyambungannya di letaknya. Saya kira kan tadinya di sini ya untuk dirubahnya, ternyata sudah dikembalikan ke standarnya di sini. Memang standarnya di sini ya tempatnya, ini enggak salah, tapi ini saya ganti kabelnya pakai yang besar ya. Ini kabel yang besar, diameter besar, yang karena tadinya itu cuman pakai kabel ini. Nah ini kabel yang dalamnya tuh aluminium ya, bukan tembaga, kecil pula ya, ini kecil dia di aluminium, maka saya ganti pakai yang kabel kuning ini, serabut yang dari jalur output 110, dan ternyata ya masih memang belum berhasil ya untuk ini perbaikannya, karena memang saya belum otak-atik bagian otomatis ya. Ini akan saya coba lagi. Nah, masih ya, berarti kita bongkar untuk modulnya, modul otomatisnya kita lepas dulu. Untuk modulnya seperti ini, ternyata sudah pernah di otak-atik ya, sudah pernah di servis, ini nampak sekali. Untuk pertama saya akan cek dulu resistor yang di bawah relay ini akan saya cek, ini nilainya 10 ohm. Lalu pengecekan kedua itu adalah ini 2 transistor TIP41 dan TIP42. Lalu kita coba ganti relay. Kalau belum berhasil ganti IC, ini LM324, ini sedikit berbeda sih tipenya, tapi yang pasti ini pakai LM324 biasanya. Dan cek dulu dioda semuanya, ini dicek ya, angkat satu kaki semua, lalu dicek pakai tester. Kalau memang belum beres benar, cek semua resistor dan ini elko kapasitor ini ya, dicek semua. Kalau biasanya nggak sampai ke gitu ya, biasanya ya paling deket resistor ini ataupun transistor 2 ini ya, sepasang ini, relay dan IC, hanya itu sih biasanya. Ini akan saya coba ganti ini dulu, resistor juga transistornya. Untuk tipe dioda tipe ini apa ini namanya, relay ini ya, seperti ini tipe relaynya. Coba ganti dulu.
Dan sekarang sudah jadi untuk modulnya setelah pencarian cukup lama ya. Yang saya rasa kayaknya ini kok rumit banget ini untuk yang satu ini. Biasanya nggak serumit ini, karena ini sudah terlihat ada beberapa penggantian sebelum saya. Ini sudah banyak yang di prek ya, biasalah ya. Banyak teknisi yang tidak mau ini benerin lagi karena mungkin kerumitan ini ya. Dan di sini yang saya ganti adalah ini untuk kerusakannya. Bentar, saya ambil dulu. Ini masih modul yang sama ya ini. Nah ini yang pertama yang saya ganti adalah ini resistor 10 ohm, letaknya di bawah relay ini yang agak-agak gosong ini ya. Semoga terlihat. Ini di bawah relay sini, antara relay dan soket ya. Ini sudah agak gosong, sebenarnya nilainya masih, tapi saya ganti ya, takutnya nantinya kalau putus ketika panas mungkin atau apa gitu, jadi saya ganti untuk resistornya. Untuk IC, karena kemarin saya coba ganti relay nggak berhasil, ini relaynya masih bawaan ya, relay tetap. Dan IC saya ganti karena susah sekali menemukannya. Sebenarnya awalnya IC belum saya ganti, namun kok seperti ada kendala penggeserannya itu ya, apa naik turunnya itu kok nggak bisa stabil ya. Jadi IC saya ganti. Ini IC bawaannya, tipenya ini saya ganti pakai LM324 ya. Nah ini saya ganti untuk IC. Lalu kedua transistor ya, saya seperti biasa, kalaupun banyak yang berkomentar bertanya apa aja yang diganti, ya ini transistor ini saya ganti. Ini kan transistor bawaan Stavol ya ini, karena udah pendek-pendek gini kakinya. Ini TIP 41 dan TIP 42, dan ini yang saya ganti. Lalu yang masalah ketika Stavol benar-benar nggak mau berdiem ya, nggak mau ini stabil anteng gitu, nggak mau, ternyata ada satu resistor yang bermasalah. Ini resistor ini ternyata ini melar ya, menjadi hampir 1 mega ohm, yang seharusnya sekitar 360 kilo ya ini. Nah ini bentar, modulnya saya copot dulu. Nah ini yang saya ganti ya, posisinya di sini. Ini kan kelihatan ya, beda sendiri ya. Ini seharusnya di sini kan kecil ya. Kalau yang ini di belakang transistor ini ya, di depan transistor ini memang segini ukurannya. Tapi kalau yang ini seharusnya kecil, seukuran ini. Seharusnya 1/4 ini ya, 1/4 watt. Ini saya cuma ada 1/2 watt, jadi ya saya pasang aja di sini. Dan tadinya ya ini saya kasih tanda ya, saya spidol, ini saya kasih tanda. Tadinya ini semuanya saya angkat ya, bersih pokoknya, nggak ada yang tertinggal. Elko kecil-kecil ini semuanya saya angkat, saya cek, dan elko besar juga saya cek untuk kapasitansinya. Lalu dioda semuanya saya angkat satu kakinya, semuanya ya, nggak ada yang kesisa. Dan resistornya juga saya angkat satu kakinya semuanya ya, nggak ada yang saya tinggal. Jadi perkiraan saya gini ya, kalaupun ini ukuran resistornya ini saya nggak tahu yang sebenarnya berapa, paling tidak saya bisa mengira-ngira bahwa kalau di Stavol itu nggak ada resistor ya yang resistansinya atau ukurannya itu melebihi 1 mega. Biasanya mentok-mentoknya cuma di 800 kiloan aja ke bawah. Setelah itu nggak ada ya, selain mungkin kalau di TV banyak, tapi kalau di Stavol saya rasa nggak ada. Semua dioda biasa, dioda Zener sudah saya cek semuanya, ternyata nggak ada masalah, nggak ada putus, nggak ada melar yang berlebih. Dan ternyata saya temukan yang ini tadi ya, yang 360 kilo. Ini sudah saya ganti langsung, dan di bawahnya sudah nggak beraturan sebenarnya ya, sudah berantakan kayak gini. Namun ya nggak masalah, ini saya sambung-sambung, saya jumper. Dan sekarang saya coba dulu.
Untuk pemasangan ya, ini di soket yang ada diodanya ini, dia ngambilnya ini kabel di stafol yang di bagian bawah atau di bagian dalam, yang arahnya dari lilitan kita pasang. Lalu soket yang dekat relay itu arahnya ke switch yang di atas itu ya. Bentar, nah ya switch di atas ini, sambungan ini soketnya ya. Nah ini arahnya. Kalau soket yang besar atasnya itu nggak pasang nggak apa-apa, karena cuma lampu indikator aja, terkadang pun nggak cocok ya, dia nggak match gitu, kayak nggak cocok aja. Nah saya ginikan ya, saya colokan ini, colokan yang nggak pakai stafol, karena rumah saya pakai stafol, jadi saya bikin terminal yang nggak pakai stafol. Karena kenapa saya pakai yang nggak stafol, nanti beban ya, membebani stafol yang saya pakai sendiri ya untuk keperluan saya. Jadi ini saya tarikan kabel tersendiri ya. Ini langsung saya nyalakan ya. Bentar, saya majukan dulu. Yang paling penting dilihat adalah ini arang karbon ya. Arang karbonnya yang penting dilihat. Yang penting perhatikan ini, kalau dia normal ketika dicolokkan itu bergerak, ataupun ketika dimatikan dia sedikit bergerak, nah itu normal tandanya ya. Saya colokkan, perhatikan. Nah dia bergerak lalu kembali ya, itu tandanya normal. Oke. Dan untuk voltmeternya di sini normal ya. Sebentar saya angkat. Nah itu dia di angka 220 volt AC. Jadi kesimpulannya, stafol ini sudah normal kembali dengan part atau spare part penggantian yang saya sebutkan tadi, TB4142, penggantian IC LM324, resistor. Itu aja ya kira-kira. Mungkin bisa digunakan untuk teman-teman yang mau menservis stafol yang keluhannya itu naik turun nggak bisa berhenti dan berisik gitu ya. Kalau saya pribadi seperti itu untuk perbaikannya. Semoga video ini sedikit ada manfaatnya buat teman-teman. Saya akhiri video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.